Kalau untuk jenis packing head, packing karet ini, mau Anda lipat gimana pun ya, tuh kasar sekali. Ini bergarisnya dalam, tangan pegasnya kebalik, udah tidak bulat, udah opal. Harus ganti. Ini nggak ada sebagian kepunyaannya punya Mio. Ini ganti, nanti resikonya fatal. Kalau ini bukan kepunyaannya, di quarter sudah baret. Dia yang lepas. Nah, sini satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita kedapatan motor Honda Beat injeksi, ya, yang starternya kasar tahun 2013-2014an kurang lebih ya. Yang kode partnya KZL. Ini dengan permasalahan kita dapat informasi dari yang punya motor bahwasannya, karena ya informasi dari yang punya motor itu penting supaya kita mencari permasalahan untuk mendiagnosa suatu permasalahan di kendaraan ini sendiri ya, tepat sasaran. Baiklah, menurut informasi dari yang punya motor, nah motor ini sebelumnya dikendarai dari rumah berjarakan 6-7 kiloan, mati ya. Setelah mati diengkol-engkol, lama diengkol-engkol, di double starter nyala lagi ya. Setengah perjalanan menuju pulang mati lagi ya. Nah, informasi dari yang punya motor seperti itu, cuman segitu saja ya. Dan kita tanya ke yang punya motor, satu lagi, olinya udah diganti apa belum? Kata yang punya motor lupa. Entah kapan terakhir diganti oli. Nah, setelah kita dapat informasi dari yang punya motor, kita cek, kita lihat dari, biasalah kalau untuk memperbaiki suatu kendaraan mogok, mati, tidak menyala, kita cek pengapian, kita cek bahan bakar, dan kita cek kompresi ya. Untuk pengapian bagus, untuk BBM bagus. Nah, ini kompresi masalahnya ya. Saat kita engkol, ini tidak ada tendangan balik sama sekali, tuh ringan. Tuh, seperti tidak dipasang busi. Tuh. Intinya motor ini loss kompresi. Ya, tuh. Ini businya masih tertancap. Tuh. Masih tertancap, tapi di engkolnya ringan sekali. Tuh. Seperti tanpa kompresi. Nah, jadi kasus permasalahan seperti ini tidak jauh dari piston dan tidak jauh dari klep. Ya, bisa jadi dari piston, dari ringnya juga bisa jadi kehabisan oli sehingga di bagian ringnya sudah tidak mengembang ya. Jadi rapat. Dan yang kedua, bisa jadi di bagian klep, entah itu patah, entah itu bengkok, entah itu terselip di bagian valve in maupun yang X, sehingga terjadilah moros ya, bocor kompresi. Dan entah juga di bagian rantai ketengnya lepas ya. Pokoknya hilang kompresi tidak jauh dari faktor-faktor yang sudah kita sebutkan tadi ya. Sebelum kita bongkar di bagian mesin, kita pisahkan antara bodi kendaraan, bodi motor dan mesin. Kita kuras di bagian oli dulu ya. Kita lihat di bagian oli, coba buka oli lah, geng. Kira-kira olinya ada seberapa di bagian oli? Kita lihat bareng-bareng. Jadi kebetulan yang punya motor mempercayakan 100%, suruh dicek, ditinggal ya, supaya untuk menghindari, ya kuncinya kayaknya. Nah, untuk menghindari kesalahpahaman ya, kita videokan supaya yang punya motor tahu persis motornya masalahnya di mana ya. Kita lihat olinya ada seberapa, karena kita dapat informasi dari yang punya motor lama sekali, bahkan lupa terakhir ganti oli itu kapan. Kalau untuk oli sih segini, masih ada segini. Tidak mungkin ngejim di bagian piston, tidak mungkin macet di bagian piston. Tuh, olinya segini ada segini olinya ya. Untuk oli aman.
Wajarlah segini. Tuh. Ada hampir perkiraan 700 milian nyampe segini. Nah, pertama oli. Oli ini ada, ini menandakan berarti di bagian mesin tidak begitu rusak parah untuk sementara karena di bagian olinya ada. Kalau misalkan olinya tidak ada, kemungkinan besar parah. Tapi ini olinya ada, kemungkinan besar untuk kerusakan parah itu kecil kemungkinan, ya. Nih, untuk kerusakan di bagian boring, bagian block cylinder. Nah, selanjutnya setelah kita buka oli, kita coba buka, kita pisahkan antara bodi mesin dan batangan, ya. Dan juga ada teman-teman yang sebelumnya minta untuk pembongkaran di bagian pemisah, dipisahkan antara mesin dan batangan. Kita videokan nih, karena untuk tutorial bongkar di bagian mesin ini sudah ada videonya. Ini Keng, coba pertama buka di bagian sini, ya, bagian paha rem tuh, bagian kawatna per. Nah ya teman-teman nih, ini sekedar informasi kepada yang punya motor. Untuk di bagian pegas di bagian paha rem ini bukan kepunyaannya, ini letaknya di sini. Ya, ini bukan kepunyaannya. Tuh. Ya. Nanti remnya tidak enak, tidak baliknya, kurang respon balik remnya. Karena pegasnya bukan kepunyaannya. Pertama buka di bagian kabel rem. Nah. Selanjutnya bisa teman-teman buka di bagian sini dulu, kendaraan Keng. Ya, kunci ya. Nah, buka di bagian ini. Tot, oli apa ngawaskan Tot? Oli. Nah, buka. Ya, untuk menghindari, untuk pemasangannya takutnya nanti nyarinya hilang, entah kemana, jadi kita pasang lagi sebekas-bekasnya kayak gini tuh. Oli awaskan, oli awaskan. Nah, setelah kayak gini, nih ya, bisa teman-teman buka di bagian sini. Nah, karena untuk pembongkaran dan pemasangan di bagian blok silinder dan silinder kop, di bagian komponen-komponen yang ada di bagian silinder kop, ada tutorialnya sudah saya buatkan untuk bit karbu dan untuk bit injeksi. Itu udah banyak videonya, tinggal cari aja di video sebelumnya. Cabut ke belakang. Nah, tuh, tarik. Nah, selanjutnya buka ini. Jadi untuk mesin yang Honda Beat, untuk Honda Beat injeksi maupun Honda Beat karburator itu tidak jauh beda ya untuk di bagian mesinnya. Untuk pembongkaran dan pemasangannya cuman ada perbedaan sedikit-sedikit saja. Nih. Kayak kunci 10. Ini 10. Dan di sini ada 2 nih, di sini nih. Ini udah nggak ada nih. Kita informasikan kepada yang punya motor, di sini sudah tidak ada bautnya 2. Nah, selanjutnya buka klip ini, nih di sini, tarik ke bawah, celek. Nah, sekarang agak di ini cabut. Nah, tuh, lepas udah. Nah, setelah seperti ini, bisa teman-teman buka di bagian sini. Ya, kunci 10 lah, Keng. Nah, ini bisa dipasang lagi bekasnya. Nggak dipasang juga, ini terjepit di bagian sini ya, nggak akan mungkin hilang. Selanjutnya buka di bagian sini. Ini untuk bukanya tekan ke bawah, tekan pakai obeng. Nah, tekan, nah tarik. Nah, mudah tuh ya. Nah, sekarang di bagian sensor konektornya dilepasin. Nah, TPS, cuk otomatis, ini apa, soket injektor dilepas tuh. Selanjutnya di bagian sini tuh, pakai kunci 8. Tapi enaknya pakai enak nggak pakai impact, cepet, lebih cepet. Nah, jadi kerjanya cepet kalau pakai impact.
tinggal gitu doang. Kan? Bisa dipasang lagi supaya tidak hilang. Pasang di keng, mur keng kita. Baudna bukan mur. Nah. Jadi walaupun ibaratnya misalkan pemula belum begitu paham perbengkelan bongkar pasang di bagian mesin, yang penting teliti, diingetin. Sekarang soket heot, cabut. Engine oil temperatur. Nah, setelah kayak gini, cuk busi cabut, cangklong busi. Nah, setelah cangklong busi bisa bongkar nih, ini nih, cabut nih, yang dari sepul, yang ke sepul, konektor. Tetap tarik. Nah, selanjutnya bagian ini nih, O2. Sensor O2. Nah, ini yang starter udah. Sekarang eta mah jangan mah. Teu kudu jangan eta mah, ieu mah. Ieu mah. Kalau ini mah nggak usah juga nggak apa-apa, tapi dicabut juga nggak masalah. Nih ini udah ada jemperan di bagian sini. Jemperan untuk apa tuh? Ini kabel merah strip kuning yang ada jemperannya. Kalau ini mah nggak dicabut juga, jangan dicabut nih mah. Pasang lagi tuh. Nah. Nah, kalau starter ini dicabut, selanjutnya nih ini nih. Ini tinggal tekan aja kayak gini. Klek. Klek tuh, set. Cabut. Oh, lepas. Nah, selanjutnya buka box yang ada di bagian sini nih. Karena untuk ground di sini bautnya pakai baut 10. Untuk ground. Masa. Nih. Keng buka yuk, Keng ya. Keng bagasi. 12. Nah, sekarang buka ini nih, obeng. Wah, dia juga namanya. Nah, ya. Cukup ini aja, sebelah sini satu. Itu. Oh, betul. Oh, deh. Nah, ya. Ini udah nggak ada bautnya, bagian dalam ini. Kalau ada bautnya ini agak susah untuk melepasnya. Jadi untuk melepas ini dicabut semuanya, lek ke belakang. Berhubung ini sudah nggak ada, bisa kita lepas sebelah. Nih, ini bisa dicabut semua. Untuk melepas di bagian sini, kalau bautnya masih lengkap, ini sama belakang ini segala nih cabut. Klek, jadi kedua-duanya kena. Tuh ya. Ini pakai kunci 10 untuk ground. Ya cabut besi kelengkengnya. Ya. Tinggal tarik kabur ke luhur gitu kan. Air baudan di ujung nah. Biasanya air di dia ya. Nah, tuh. Cuman gitu doang pengunci. Ke belakang tarik. Nyangkol balik teburin atas. Ah iya lah ya. Nah, tarik kabur. Nah, mendok. Nah ya, ini tinggal ini nih. Keng cabut Keng ya. Ya. Oke, cabut. Terus tuh. Satu lagi. Nah, kabel oksigen O2. Nah, ini sudah tidak ada yang terkoneksi ke bagian bodi semuanya. Ya. Tuh. Sudah tidak ada yang terkoneksi dengan bodi. Sekarang bisa kita lepas di bagian arm. Tuh. Kayak kunci 17.
12. Sekarang ditusuk dari sana. Nah, tot ceklan Burina tot. Ini cabut nih asnya. Angkat Burina tot. Ini belakang sambil diangkat-angkat supaya ringan di bagian bawah. Yo, dorong. Dorong, Ceng. Terus. Tuh, lepas. Setelah kayak gini tinggal maju ke depan. Kabel gas nih satu lagi. Kabel gas. Dari ini aja bisa nih, dari TB. Nah. TB lepas posisi 10 ini nih. Nah, ini angkat. Tuh. Sekarang ini nih filter udara kayaknya 10 kayaknya. Oke. Filter udara. Box filter. Okay. 2 di sini, satu lagi. Nah, pakai gini kela buang ketot. Angkat ini filternya. Nah. Sama TB angkat. Dan TB itu. Nah, filter dulu. Nah, filter lepas. Sekarang TB diangkat. Nah. Konektor ini nih. Nah, setelah kayak gini tinggal maju ke depan. Tuh. Ya, beres. Nih, sekarang kita lihat sama-sama permasalahannya ada di bagian mana. Kok bisa sampai hilang kompresi? Sekarang kita buka knalpot pakai kunci 10. Baut knalpot hiji. Ini baut knalpotnya juga kita informasikan kepada yang punya motor ada 1. Tuh, bautnya, baut knalpot ada 1. 14. Baut ini juga ada 1, cuman atas doang, bawahnya nggak ada. Plantor. Nah, sekarang buka tutup klep. Bisa ini sekalian. Tutup magnet. Pakai kunci 8. Sudah bukan kepunyaannya, pakai kunci L. Kunci L 5. Pakai kunci L 5. Nah. Udah bukan kepunyaan. Kalau kepunyaannya ini kunci 8. Nggak ada kunci L di bagian sini. Pakai dulu tuh. Pakai balok. Selahanan. Pakai ganjal atau selana tuh. Nah, setelah kayak gini, ini bisa cabut. Kalau untuk pembongkaran sih. Hah? Ulah diuculan, diganjal pakai balok ini, apa ini standar 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 ini yang punya motor juga nggak ada standar gantungnya, ini pakai punya bekas nih, yang penting bisa untuk bongkar mesin nih, sini ganjal nih. Nah, sekarang kita coba buka busi lah, buka busi. Untuk di bagian cangklongnya ini bukan kepunyaannya, cangklong businya. Nah, tuh. Cangklong businya bukan kepunyaannya, ini punya Mio. Tuh. Cangklong businya. Tuh. Businya juga nih bukan kepunyaannya, Bos nih. Kalau untuk jenis motor Honda Beat, semua jenis motor Honda Beat, Honda Matic itu panjang. Ya, sama Karisma, sama Supra X125 sama panjang. Kalau ini pendek. Tuh. Ini pendek, samanya dengan Supra lama, Mio, pendek, Jupiter, Pega ZR, ini pendek. Ini bukan kepunyaannya. Tuh. Ini dratnya juga pasti kalau sudah lama menggunakan busi ini, pasti di ujung dratnya kan masih ada tersisa beberapa ulir dratnya. Pasti di bagian dalamnya itu berkarat, penuh dengan kotoran. Jadi kalau menggunakan busi kepunyaan bawaannya, ini nggak masuk semua biasanya. Tapi nanti kita usahakan dratnya baguskan lagi. Sekarang kita buka. Ini pakai kunci L. Kunci L 6. Untuk pembukaan pada semua motor ini, mesin yang ada di depan ini, semua pembukaannya ya seperti drat pada umumnya.
Untuk pelepasan berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam, untuk pengencangan searah dengan arah putaran jarum jam semuanya. Nah, untuk di bagian sininya juga nih, tuh. Ini packingnya, lem packingnya pakai gasket, tuh, pakai gasket. Tuh. Nah, ini sudah mengembang, ini sudah keras tuh, tuh sudah regas tuh. Ini harus diganti nih. Nih, kita informasikan, jadi kita bongkar secara bertahap, kita buka secara bertahap apa saja yang bermasalah nih. Pertama ini, dari hal yang sepele. Pertama ini, tuh. Ini sudah mengeras tuh. Begini aja udah patah. Kalau yang masih bagus mau Anda lipat-lipat juga nggak bakalan patah. Tuh, fleksibel. Ini patah, ini harus diganti. Ini. Tuh ya. Ya. Ini nantinya takut komentar para netizen ini pedas-pedas. Kayak cabe. Kayak cabe. Cabe rawit. Nih. Itu Mas, kenapa dilipat-lipat akhirnya rusak kan? Komentarnya kayak gitu kadang-kadang. Kalau untuk jenis packing head, packing karet ini, mau Anda lipat gimana pun ya, mau Anda lipat seperti ini, kalau yang masih bagus, ini tidak akan patah, nggak akan patah untuk packing ini karena karet fleksibel. Kalau ini sudah mengeras tuh. Ini kalau kayak udah mengeras kayak gini, ini udah rusak tandanya, ya, oke. Ini harus diganti. Lanjut. Busi bukan kepunyaannya. Kalau busi mau diganti juga mangga, enggak juga nggak mangga, masih bisa digunakan, tapi bukan kepunyaannya, sama cangklong busi. No. Kita lanjut. Buka. Kunci 12. Kalau untuk pembongkaran tidak ditopkan juga nggak apa-apa, nggak masalah, ya. Tapi kadang-kadang ada teman-teman yang komen di komentar, netizen lah, Bang, kalau mau bongkar usahakan ditopkan dulu. Oke, kita topkan, kita turutin aja. Padahal tapi untuk pembongkaran tidak mesti harus kita topkan. Nah, untuk posisi top, baut ini sejajar dengan bibir di bagian head, titiknya ke depan, itu posisi top, pasti. Ya, nokenas pada posisi netral, piston pada posisi TMA. Sekarang ini kunci 8. Nah, kunci 8. Oke. Selanjutnya, nah, tonjokan keteng. Ini dulu nih. Kunci 10. Nah, untuk baut di bagian sini, ini teman-teman, ini bukan kepunyaannya nih. Nih bukan kepunyaannya, yakin. Kalau kepunyaannya, nih. Saat kita pasang kayak gini, nih kalau ini kepunyaannya tuh, ada berjarakan 1 cm, kurang lebih 1 cm, berarti ini menandakan kepunyaannya. Kalau ini pendek, saat kita pasang kayak gini, klek, paling setengah senti juga enggak nih, berarti ini menandakan bukan kepunyaannya. Pendek sekali itu, tuh segini, bukan kepunyaannya. Kalau ini kepunyaannya nih, set, tuh 1 cm, ini bukan, nah, ya, bukan kepunyaannya, bautnya. Nah, untuk tonjokan keteng, untuk pengecekan di bagian tonjokan keteng, tinggal teman-teman pukul kayak gini. Di sini aja lah nih. Nah, di sini nih. Bisa ke lantai. Wah, kameranya jatuh. Kameranya jatuh, teman-teman. Nih, untuk pengecekan di bagian sini, ya, bisa teman-teman pukul ke bawah. Kalau teman-teman pukul pelan-pelan ke bawah kayak gini, set. Tonjokan keteng masuk kayak gini, tuh, ya. Berarti ini menandakan tonjokan keteng sudah mulai melemah. Tonjokan keteng sudah mulai melemah. Tuh, ya. Tuh. Padahal pelan dipukulnya tuh. Tuh, ini masuk ke dalam. Ini menandakan tonjokan keteng sudah melemah. Ini harus diganti, nanti resikonya fatal. Kalau misalkan tidak diganti, dipasang lagi, oke lah, pertama dipasang ini menyala, normal, adem, suaranya lembut. Tapi lama-kelamaan, seiring dengan pemakaian, penggunaan pada motor ini sendiri, ya, saat terkena beban, putaran RPM lebih tinggi, rantai keteng akan membebankan tekanan ke bagian tonjokan keteng. Takutnya
Saat terkena tekanan beban dari keteng ke atas, ini terhentak sekaligus truk masuk ke atas, akhirnya rantai keteng loncat. Kalau misalkan rantai keteng loncat, bisa jadi robahnya titik timing, ya, gigi sintrik dan poros engkol, palep dan piston bisa jadi bentrok dan akhirnya hilang kompresi. Ya, bisa jadi juga ini akibat ini. Saat terkena hentakan mesin berputar kenceng, rantai keteng loncat, robahnya titik timing sehingga bentrok antara palep in atau X dengan piston, menjadi hilangnya kompresi, moros kompresi. Nah, nih harus diganti nih. Mana tadi karet-karet nak anu rusak, kumpul-kumpulkan. Nah, selanjutnya kita buka di bagian sini, pukul pakai palu karet. But banyak keraknya nih. Nah, teman-teman, ini janggal sekali, aneh ya nih. Tuh, di bagian tensioner ini nggak ada nih teman-teman, tuh parah nih. Kita kasih pencahayaan biar lebih jelas. Jadi tanpa ada yang kita tutupin, ya, sesuai dengan kondisi saat ini, saat kita bongkar. Jadi yang punya motor biar tahu nih. Nih, tonjokan keteng, tuh. Ini cuma sepotong doang, segini. Ini parah ini, parah banget. Tonjokan keteng segini doang loh ya. Tuh. Aturan panjang segini, ya, aturan panjang. Ini patahnya juga udah lama banget nih, tuh. Bisa teman-teman lihat, patahnya udah lama banget. Tuh. Patahnya udah lama banget, dibiarkan, kemungkinan pertama dibongkar, mungkin sebelumnya sudah dibongkar, pas pemasangan sudah tahu di bagian sini patah, tidak ada sepotong, ini dipasang aja, ya. Dipasang aja. Ini juga berperan penting di ujung di bagian sini, ujungnya ini berperan penting untuk menjadi alas di bagian rantai keteng. Walaupun Anda ganti rantai keteng dengan yang baru, sekalipun yang original, kalau di ujungnya nggak ada, ya tetap rantai keteng akan kendor. Ya, percuma rantai keteng akan kendor. Kalau misalkan tahu rusak kayak gini, mendingan diganti. Harganya nggak seberapa, cuman di dalam resikonya fatal kalau misalkan sampai di sininya nggak ada. Ya, rantai keteng kendor, nanti rubah saat mesin menyala, nanti rubah titik timing, ya, loncat gigi sintriknya, pokoknya rubah di bagian gigi timing, top pada motor mesin ini sendiri, dan akhirnya nanti bentrok antara piston dengan palep. Ya, kalau piston bentrok dengan palep, resikonya nanti teman-teman bisa keluar uang banyak. Tuh. Parah ini, nggak ada sepotongnya juga tuh, nggak ada. Di mana tuh? Nggak ada. Tuh, patahnya juga udah lama ini mah. Nah, selanjutnya kita cek di bagian klep. Nih, kira-kira masalahnya di bagian mana? Kok motor ini bisa hilang kompresi? Air bensin tuh sampai. Ini piston pada posisi netral. Ya, ini piston pada posisi bukan piston, nokenas pada posisi netral, di mana palep yang in dan palep yang X ini tidak posisi menekan semuanya, ya. Kita cek moros apa enggak nih. Sekarang klep yang in dulu. Oke, yang in tidak bocor. Tuh, nggak ada bocor. Yang in, buang bensinnya. Sekarang yang X, cek yang X. Tuh, teman-teman, ya, bisa teman-teman lihat. Tuh, ini bocor parah. Nih, tuh, biar yang punya motor ngelihat. Ya, kondisi yang normal itu seperti palep yang in tadi, tidak ada kebocoran saat kita masukin bensin dari sini. Tapi ini yang X, kita masukin bensin ke bagian lubang knalpot, ini langsung
keluar tanpa menyisa tuh, ya, tanpa menyisa sedikit pun. Tuh, tuh, langsung keluar. Ini bocor parah ini mah, ya. Jadi ini bocor kompresi. Satu bocor kompresi dari palep. Nah di sini, ini entah palepnya bengkok, entah keselip di bagian dalamnya. Pokoknya intinya kita sekir. Coba kita lihat secara dekat. Atau kalau kita lihat dari segi ininya, palepnya atau klepnya, ini sudah keropos sekali tuh, keropos di bagian sini. Ini sudah keropos. Ini kemungkinan besar si bagian klepnya ini rusak, harus diganti, kemungkinan besar. Tapi nanti kita buka, kita cek bagian dalamnya. Ini palep yang X, ya. Nah, selanjutnya kita buka di bagian naga gantung. Di situ, belah itu. Di belah radalan semet. Nah, kita buka di bagian ini, keraknya juga tebal. Tuh, keraknya juga tebal. Tuh, kita cabut. Nih ininya nih, bosingnya keras. Kita keluarin dulu. Hah? Nah. Ini kecabut sama ininya. Kita bantu berapa? Tuang dulu. 20.000. Wah, ya. Kendor doang itu tadi dibuka. Ini juga kendor, sumpitnya pakai tangan juga lepas. Bagian tusuk giginya. Nih yang punya motor supaya tahu nih. Di bagian pistonnya ini baret, buka keng. Ya. Buka. Pistonnya buka. Di bagian boringnya rusak. Oh. Mungkin sebelumnya pernah kekeringan oli, pernah nge-gym. Tuh. Di sini banyak goresan-goresan, tuh. Ya, kasar sekali. Tuh. Ini sudah bergaris, bergaris parah. Tuh. Ini juga. Tuh. Parah juga. Nah, kalau kondisi kayak gini, ini harus dilemer, di quarter, ya. Dilemer. Diameternya lebih besar pistonnya. Kalau misalkan ini standar naik jadi 25. Kalau enggak 50. Ya. Kalau misalkan cuma diganti ringnya doang, bisa sih, bisa. Pertama oke lah, tidak berasap, tidak ngebul. Cuman tidak awet nantinya, kering, seolah-olah dia terparut. Ada gesekan yang kasar antara ring dengan dinding linier. Dan juga pistonnya juga akan cepat baret kalau misalkan diganti pistonnya. Kalau tidak dilemer. Ini baiknya, bagusnya ini dilemer di quarter. Nah, ini. Untuk di bagian piston, setang cek tank. Setang dicek nih, nanti dicek setang. Nah, untuk di bagian piston, ini baret parah sekali tuh di bagian piston. Ini bergarisnya dalam. Untuk piston ini wajib harus diganti karena kondisinya dari segi fisiknya ini parah. Baret dalam. Ya, kita lihat oversize-nya, oversize berapa? Pakai ringnya. Gudang tuh setang nak. Setang alhamdulillah enggak, nanti kita cek lagi coba. Nih. Jadi kalau Iya. Kita cek.
diameter pistonnya udah oversize berapa. Mudah-mudahan standar, mudah-mudahan. Kroposnya Keng, teka dulu angkanya poe sigmat Keng, coba Keng. Ini angkanya sudah nggak kelihatan, mudah-mudahan standar lah, mudah-mudahan. Ini juga pistonnya merek apa ini? Ini pakai sigmat diukur. Untuk standarnya, ukuran standarnya ini 50 mili kurang sedikit. 50 lah, 50 mili untuk standarnya. Nah, kalau ini sudah 51 mili, berarti ini oversize udah 100 ya. Ini oversize sudah 100. Kalau mau naik, ini naik ke 125 atau 150. Udah tinggi banget. Nanti kita obrolkan lagi dengan yang punya motor. 50 mili, 50 hiji mili, berarti 100 oversize. Nah, tuh 51 mili. Tuh 51 karena untuk dari standarnya ini standar 50. Kalau di lemmer misalkan naik 25, naik 50 lah taruh, misal kalau naik 50 ini jadi segini tuh ya, 50,5. Kalau misalkan 100 51 segini, jadi 51. Ini sudah oversize 100. Ini kalau mau di lemmer naik 125, kalau enggak 150 oversize-nya. Ini udah besar banget. Ini sudah, ininya enggak ada sini, enggak kelihatan. Help Keng. Biasanya di sininya ada tulisannya kalau misalnya oversize 100, kalau 50. Coba buka ya tanah Keng, headna, klepna. Enggak kelihatan, teman-teman. Enggak kelihatan tuh. Keng, ayam plastik Keng, samet Keng. Saya coba. Coba kita gosok. Tuh persesnya nggak ada, nggak kelihatan, hilang. Mereknya juga abal-abal ini. Pistonnya mereknya merek abal-abal. Pokoknya dari diameternya ini 51. Berarti ini perkiraan kurang lebih ini oversize 100. Perses 100. Perses 100. Bukan standar, bukan 50, jadi 100. Kalau mau di lemmer ini naik 150 persesnya atau 125 ya. Piston boring di lemmer, piston wajib ganti di bagian lidah tensioner. Ini ada sepotong doang, separuh, ganti. Satu set biasanya sama ini atas bawah. Kalau beli cuman satu nggak ada seset atas bawah, jadi sekalian ganti atas bawah ya. Rocker arm yang in ini masih aman. Rocker arm yang in aman, tidak ada space di bagian bearingnya,
aman. Kalau misalnya ada goyang di bagian sini, kalau ke kanan ke kiri wajar sedikit. Tapi kalau ke atas ke bawah itu tidak wajar. Harus diganti, nanti menimbulkan suara berisik. Ya. Nah, sekarang kita buka yang Nah, sekarang kita buka, ini baru rocker arm yang in, sekarang yang egg. Cabut. Macetnya. Macet, guys. Ini pakai kunci, pakai baut 8. Nah, kena. Katanya espacito. Aman. Yang in aman, yang egg. Ini juga yang egg aman. Bedanya rocker arm yang in dan yang egg untuk Honda Beat ini ada penekan dekompresinya. Kalau untuk yang egg, yang in nggak ada tuh. Ini untuk pemasangannya juga nih teman-teman tuh. Ya, kayak. Nih untuk pemasangannya juga. Ini kebalik. Tuh. Ya, pemasangan pegasnya kebalik. Tuh. Seharusnya untuk pemasangan pegas ya, yang rapat letaknya di bawah. Yang rapat, kalau yang renggang taruhnya di atas. Gitu. Ini salah. Salah ya. Tuh. Sekarang yang in, kita lihat lagi pemasangannya salah apa enggak di bagian pegasnya. Set. Nah, ini kondisinya seperti ini nih saat pertama kita buka. Tuh. Ini juga kebalik lagi. Tuh. Yang rapat letaknya di bawah, bos. Ini yang rapat letaknya di atas. Salah. Kayak gini nih, klek. Nah, seharusnya tuh. Ya. Itu. Dah. Coba cabut. Nah, kukunat. Coba kondisi klepnya. Ya udah parah bro. Parah amat ya, Geng. Gila ya? Hah? Gila ngadona ya? Nah, untuk yang in ini bagus. Karena yang in saat kita cek tadi di awal, kasih bensin dari lubang in, lubang hisap, ini nggak moros. Tapi yang X yang moros nih. Tuh. Ya. Ini keropos parah, bos. Tuh. Tuh. Ini bentuknya udah tidak bulat. Ini sudah opal. Tuh, keropos. Ini mau Anda sekir sampai botak pun ini nggak bakalan sampai bener. Kalau kondisi palepnya, klepnya kayak gini tuh. Parah bener. Ya. Parah ini mah. Ini di bagian klep sudah masanya waktunya harus diganti. Nah, ini. Tuh. Ya, klep harus diganti. Kumpul keng, karena kudu diganti, Keng. Coba ya. Untuk di bagian bearingnya ini masih bagus. Cuman kotor doang. Ini akibat jorok proses penggantian oli, terlalu lama penggantian oli. Di bagian cam juga masih bagus, di bagian lipnya, durasi dan di bagian lipnya ini masih bagus. Tuh. Cuman ada gerak ke kanan ke kiri. Tuh, sudah ada longgar sedikit. Ya, nanti kita obrolkan lagi dengan yang punya motor. Jadi masalah-masalah di motor ini. Nah, untuk ini nih, untuk coba kita cek lagi di bagian connecting rod. Aman, connecting rod aman. Tidak ada spesi. Ke kanan ke kiri wajar sedikit. Emang harus ada. Tapi kalau ke dalam keluar
Kalau ada spasi ini tidak wajar, sedikit aja nimbulkan suara berisik. Aman. Ya. Ini juga pompa olinya nggak tahu fungsi, nggak tahu enggak. Karena untuk olinya nggak ada. Nanti untuk pengecekan di bagian pompa oli, nanti kita bersihkan dulu semuanya. Setelah bersih, masukin oli, baru kita cek pompa oli sebelum proses pemasangan. Ini keluar apa enggak olinya, bersirkulasi apa enggak dari sini. Nah, untuk kerusakan yang utama di motor ini, yang membuat motor ini tidak menyala, mesin ini tidak menyala, yaitu klep. Klep yang X ini bocor parah. Ya, klep yang X ini bocor parah. Klep yang X. Jadi untuk pergantian ini kedua-duanya, karena belinya satu paket, satu set, in dan X. Di bagian piston, baret parah, harus diganti. Di bagian lidah keteng, ini nggak ada sebagian, udah lama tuh. Ya, harus diganti. Seal, tutup klep, ganti, udah mengeras. Cangklong busi terserah mau diganti apa enggak, yang penting kita sudah kasih tahu ini bukan kepunyaannya, punya Mio. Tonjokan keteng ini sudah rusak, ya. Ini juga terserah mau diganti apa enggak, tapi saya saranin ini ganti, nanti resikonya fatal. Kalau loncat di bagian tonjokan keteng bisa bengkok, palep dan piston bentrok. Tak. Nah, ini busi terserah mau diganti apa enggak, yang penting kita sudah kasih tahu. Ya, ini bukan kepunyaannya. Kalau untuk jenis motor Beat ini panjang, kalau ini pendek, punya Supra, punya Mio. Ini harus dilemer di quarter, sudah baret. Bagian boring, baret parah. Oversize-nya pun udah 100. Ini mau diremer, mau diganti blok, mau ditanam boring, bebas. Nanti kita konfirmasi ke yang punya motor, tapi kita nanti kasih solusi yang terbaik. Adapun untuk meminimalisir itu terserah konsumen. Jangankan spare part yang masih layak dipakai, yang tidak bisa dipakai pun, kalau misalkan kata konsumen, kata yang punya motor, kata usernya, pasang lagi, tapi terima konsekuensinya nanti. Ya, baiklah, itu saja permasalahannya di motor ini. Kenapa tidak menyala? Yaitu permasalahannya oli tidak mesti disebutkan lah, pasti untuk pembongkaran di bagian mesin oli kayak gini harus diganti, packing, perpak, lem, dan juga seal klep. Nih, seal klep untuk pembongkaran di bagian head, penyekiran di bagian klep ini diwajibkan sekali untuk ganti seal klep. Ganti seal klep. Ini sudah keras banget seal klepnya. Kalau yang in ini masih bergerak tuh. Ini juga muter noh. Ini juga muter. Jadi mungkin sebelumnya motor ini pasti ngebul, pasti. Nggak percaya kalau nggak ngebul, karena di bagian seal klep ini gerak, muter, ini seharusnya tidak bergerak. Ya, seharusnya tidak bergerak. Ini muter tuh. Yang normal ini tidak muter, tidak gerak, tapi ini gerak tuh, goyang. Ini yakin ngebul. Ini keras tuh. Ini keras, yang ini tidak bergerak tapi keras, sudah kaku. Tuh. Yakin ngebul. Kondisi seal klep bergerak kayak gini dan keraknya tebel, di bagian boring ini parah, di bagian pistonnya parah, di bagian klepnya parah. Kalau tidak ngebul, saya rasa tidak mungkin, ini pasti ngebul. Ya, yakin sebelum masanya waktu ganti oli sudah kering, udah habis duluan. Ya. Baiklah, mungkin videonya cukup sampai di sini. Ini sekedar kita informasikan kepada yang punya motor bahwasannya masalahnya di bagian sini. Masalahnya, ya, masalahnya sudah kita kasih tahu, transparan apa adanya, kondisinya seperti apa, ya. Untuk di bagian bos klep nanti kita cek. Sekalian nih kita kasih cara pengecekan di bagian bos klep. Untuk pengecekan di bagian bos klep, ini klep kita lepas dulu. Bukan klep, apa, seal klep kita lepas dulu, cabut. Nah, sekarang yang X pakai tang. Nah, lepas. Nah, untuk pengecekan di bagian bos klep, kita cek yang in. Masukin kayak gini. Nah, masukin, tutup di sini pakai tangan, klek. Yang rapat tutup. Ya, seal klep dilepas, tutup. Yang rapat pakai tangan, tarik. Kalau bunyi pluk, itu berarti menandakan bos klep masih bagus. Kalau bunyi pluk, ya,
Kalau tidak bunyi plug, los ditarik tidak ada suara plug, berarti menandakan bos klep sudah longgar, harus diganti. Cabut nih, dengerin. Nah, ini menandakan masih bagus di bagian bos klep. Sekarang yang X, pasang lagi kayak tadi. Klep, tutup lubang bagian seal klep, tarik. Kalau bunyi plug kayak tadi menandakan masih bagus. Nah, masih bagus. Oke, untuk di bagian bos klep aman. Baiklah, mungkin videonya cukup sampai di sini. Ini sekedar pembuktian kepada yang punya motor supaya tidak ada kesalahpahaman apa saja yang rusak. Jadi kita tidak asal ganti apa saja yang bermasalah. Ini juga nanti kita informasikan ke yang punya motor, konfirmasi dulu ke yang punya motor maunya kayak gimana. Mau diminimalisir atau diperbaiki secara maksimal. Ya. Mungkin videonya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan kawan-kawan semua dimanapun Anda berada. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeung umah nyedot bekeng gini ya, Keng. Nah ya teman-teman nih, untung ini videonya belum kita upload. Jadi ini ada tambahan lagi. Saat kita bersihkan di bagian sini, nih dibersihkan di bagian filter. Ini filternya kotor, filter oli di bagian sini. Untuk pembongkaran mesin ini wajib sekali bersihkan di bagian filter ini. Dan saat kita bersihkan, buka di bagian sini, ini di dalamnya ada yang aneh lagi. Nih, di bagian dalamnya, tuh, bagian dalamnya. Nih, tuh, ini ada model kayak gini di bagian dalam sini. Nah, setelah ini terlihat ada yang kayak gini, nah ini dari rantai keteng. Tuh, ininya lepas. Tuh, tidak fokus guys. Nah, ya. Jadi rantai ketengnya sudah pengunci di antara mata-mata rantai keteng ini sudah lepas satu di bagian sini. Ya. Tuh. Jadi ini ketambahan, mau tidak mau harus ganti rantai keteng. Tuh. Rantai keteng udah tajam sekali nih di bagian sininya juga nih tuh. Tuh. Udah tajam-tajam. Nih kita fokuskan. Tuh, udah tajam-tajam. Rantai ketengnya udah tajam-tajam. Ini harus ganti rantai keteng. Tuh. Penguncinya sudah lepas. Tuh. Ini sebelah sini. Tuh. Oh, penguncinya udah nggak ada nih. Ini letaknya tutupnya di sini. Satu di sini. Dia yang lepas. Nah, sini satu. Ya. Ini harus ganti ketambahan rantai keteng. Rantai keteng harus diganti. Oke. Oke, mungkin itu saja. Lanjut proses pembersihan, lanjut kita kirim ke YouTube videonya.